Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Anton Setiawan dengan NIM E1E020061. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar di samping dengan menggunakan parameter kimia. Baiklah, bisa kita lihat gambar yang pertama, yaitu adanya matahari. Pemanasan perairan oleh matahari dapat mempengaruhi dissolved oksigen atau DO. Oksigen terlarut dalam perairan serta dapat menurunkan pH perairan yang disebabkan oleh respirasi hewan seperti paus dan tumbuhan laut. Matahari juga berperan penting pada proses fotosintesis fitoplankton dan alga. Pada proses fotosintesis dapat menaikkan pH perairan sehingga pH yang turun akibat respirasi menjadi stabil. pH yang cocok untuk pertumbuhan yang optimal yaitu berkisar sekitar 6,5 sampai 9,0. Yang berikutnya bisa kita lihat yaitu ada tumbuhan laut. Tumbuhan laut berfungsi sebagai penyaring alami dengan menyerap nutrien seperti nitrogen atau N dan fosfa atau P yang terlarut ke perairan laut serta memperbaiki kualitas oksigen dalam air. Berikutnya yaitu hujan. Karbon dioksida bebas atau CO2 bersumber dari difusi atmosfer oleh matahari yang menimbulkan hujan, yang mana CO2 ini diperlukan untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton yang menghasilkan oksigen terlarut atau DO pada perairan. Yang gambar berikutnya yaitu gambar plankton. Plankton terbagi menjadi dua bagian, yaitu fitoplankton tumbuhan dan zooplankton hewan. Plankton juga memegang peranan penting dalam rantai makanan ekosistem perairan, yaitu sebagai produsen primer. Plankton juga merupakan pemasok oksigen bebas terbesar di bumi, serta pemasok DO di perairan. Dalam menunjang proses pertumbuhan nitrat atau NO3 yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan fitoplankton dan alga. Mungkin hanya itu penjelasan gambar di samping. Ikan paus dan hewan laut lainnya. Hewan laut, khususnya pada ikan paus, berespirasi atau mengambil oksigen yang mana dapat menyebabkan penurunan pH atau DO pada suatu perairan. Gelembung air pada perairan menunjukkan adanya oksigen terlarut DO pada perairan yang disebabkan oleh hasil fotosintesis tumbuhan laut yang berklorofil dari udara langsung. Dari permukiman penduduk. Permukiman penduduk menunjukkan adanya limbah rumah tangga ataupun limbah industri yang dibuang ke perairan laut dapat mengakibatkan DO tinggi serta membuat mikroba aktif dalam proses penguraian yang terjadi secara aerob dan anaerob yang menimbulkan gas CH4, NH3, H2S yang menyebabkan bau. Daerah permukiman penduduk dapat digunakan sebagai kawasan resapan air yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologi sebuah wilayah. Harapannya agar tidak mengganggu dan menimbulkan dampak buruk atau bencana bagi kehidupan masyarakat. Penyebab kerusakan lingkungan yaitu meningkatnya jumlah sampah yang datang dari masyarakat, kemudian dibuang di tempat tak semestinya termasuk di laut. Ekosistem laut seperti hewan yang hidup di perairan menjadi korban atas banyaknya sampah yang dibuat di laut. Terima kasih. Perkebunan di sini menggambarkan adanya erosi tanah yang membawa pupuk atau zat hara masuk ke dalam perairan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup tumbuhan air. Namun, perkebunan juga bisa menghasilkan oksigen yang juga berguna bagi kehidupan perairan. Oksigen memasuki perairan melalui pergerakan gelombang arus air laut. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.